Pencari ilmu ada 3 jenis. Saya tidak tahu kita ada di mana. Kalau pengen aman, kamu tinggal bilang, oh, saya bukan pencari ilmu, Pak. Yang pertama, tapi saya bilang minggu lalu ya, tidak ada orang yang tidak pencari ilmu. Setiap orang hakikatnya guru sekaligus murid. 3 jenis pencari ilmu. Yang pertama orang beruntung. Ini pasti. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk akhirat. Dunianya pasti kena. Hanya mengharap ridho Allah. Ini sip. Orang ini nggak perlu dibahas. Orang soleh, orang baik, orang bersih. Ada orang jenis kedua. Sebenarnya dia ngerti menuntut ilmu itu harus mencari ridhonya Allah. Tapi dia belum mampu ke sana. Pak, saya kuliah itu sebenarnya pingin sekali, Pak, hanya ilmu saja. Tapi tidak mungkin, Pak, sekarang saya butuh IP, butuh ijazah, butuh besok, dan seterusnya. Atau untuk hal-hal keduniaan, saya itu sebenarnya cari ilmu pengen ikhlas, Pak. Tapi tidak bisa ya, Pak. Kalau pas ada teman diajak debat itu ya pengennya gaya, Pak. Pengen. Nah, itu kan orang jenis kedua. Dia ngerti bahwa dia harus cari ridhonya Allah, tapi banyak hal yang bikin dia tidak bisa nyampe ke sana. Akhirnya cari ilmunya ya targetnya dunia, meskipun dia berusaha agar bisa ganti ke akhirat. Ini kalau bahasanya Ghazali, ini bahasa saya, orang nekat, orang beresiko kalau di kitabnya. Hati-hati. Karena kalau sampai besok-besok, apalagi sampai meninggal, tidak berubah kondisi mental pencarian ilmunya, ya dia bisa masuk ke golongan ketiga. Tapi kalau bisa berubah ke lebih baik, dia bisa naik kelas ke golongan pertama. Kita mungkin ada di sini. Atau jangan-jangan ada di yang ketiga. Jadi ada di sini itu kita, jane yang ngerti nyari ilmu itu harus ikhlas. Tapi tuntutan situasi bikin kita selalu kepepet, terdorong ke pinggir lagi. Jadi pinginnya nengah, pingin jadi orang beruntung. Tapi yang ngerti harus ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tapi banyak situasi yang bikin kita tidak bisa. Dan kita sadar kita keliru. Pengen berubah kok ya berat. Itu jenis kedua. Tapi berusahalah terus karena nasibmu tergantung kesadaranmu pada akhirnya. Mumpung ada waktu, kan saya bilang tadi umur tidak ada yang tahu. Meskipun saya lebih tua mungkin di ruangan ini, kan tidak ada jaminan saya berangkat duluan. Oke, biasanya kan yang muda duluan, karena saya yang suka ngebut, yang muda. Yang suka ngepil aneh-aneh kayak di TV itu ya yang muda-muda. Dan tidak ada korbannya kakek-kakek, mesti yang muda-muda. Terus yang narkoba ya kebanyakan yang muda-muda. Tadi ya jalannya banyak yang muda sekarang. Sing tua-tua awet. Oke, itu orang jenis kedua, orang yang resiko. Kalau kalian merasa ada di yang dua, cepat-cepat berusaha sekeras mungkin untuk naik kelas. Dan hati-hati jangan sampai tergelincir ke level ketiga. Ke level ketiga itu akhirnya Allah ya sudahlah ya memang. Nah, targetnya terus dunia. Manusiawi toh Pak, kita nyari ilmu buat nyari kerja, buat nyari ijazah. Yo manusiawi lah Pak, kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Manusia itu kan memang fitrahnya begitu. Sudah nyampe ketiga berarti itu. Nah, ya wajar lah Pak, biasa lah Pak. Itu sampai level 3. Kita sering salah definisi tentang kata-kata manusiawi itu. Manusiawi itu bukan berarti yang jelek-jelek semua manusiawi. Yang baik-baik juga manusiawi kok. Kamu bilang, Pak, nikah itu manusiawi? Iya. Nggak nikah juga manusiawi. Karena oleh Allah manusia dikasih semua potensi yang mungkin. Buktinya ada orang nggak nikah juga bisa sampai meninggal. Gitu loh. Bisa. Kamu jadi orang baik bisa, jadi orang jelek juga bisa. Maka kebaikan juga manusiawi. Kejelekan juga manusiawi. Karena potensi itu ada dalam diri kita. Kita selama ini kan pakai alasan manusiawi untuk yang jelek-jelek. Kak manusiawi lah Pak, sekali-sekali lihat gambar-gambar kayak gitu. Itu kan kita anak muda Pak, itu manusia. Loh, anak muda juga bisa yang baik-baik.
Nggak harus yang jelek-jelek. Kamu aja milih yang jelek. Yang lain bisa buktinya milih yang baik-baik. Itu manusiawi. Jadi awas keliru mendefinisikan fitrah, kemanusiaan. Hari ini sering dipakai dalih untuk yang jelek-jelek. Kemanusiaan. Ah, manusiawi Pak. Anak muda lah Pak. Kapan lagi? Kan mesti begitu. Oke, dua anak muda kayak kamu sudah banyak yang jagoan. Coba dicek Soekarno umur berapa sudah jagoan. Tan Malaka umur berapa sudah jagoan. Ali bin Abi Thalib umur berapa sudah jagoan. Sudah soleh luar biasa. Nah, tinggal kamu sekarang umur berapa. Sekali-sekali kamu baca sejarah sambil dijejer sama dirimu sendiri. Kira-kira Soekarno itu seumuran kamu sudah ngapain. Kemudian Sopolah, Ghazali seumuran kamu sudah ngapain. Kemudian coba segitu, kira-kira nyampe enggak kira-kira kamu ke sana. Oke, jadi pencari ilmu ada 3 model, orang yang beruntung, orang yang beresiko, di situ saya ganti pakai orang yang nekat dan orang yang celaka. Kebanyakan kita ada di yang kedua, jangan-jangan ada yang sudah tergelincir ketiga. Yang jelas kita harus berjuang agar ada di yang pertama. Disitulah nanti malaikat melindungi kita dengan sayap-sayapnya dan semua makhluk mendoakan kita. Kalau malaikat aja melindungi kita kan kita tidak perlu takut apa-apa lagi, tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Problem besar di Indonesia hari ini adalah ketakutan dan kecurigaan. Takut ini, takut itu. Kan hari ini banyak. Takut PKI bangkit lagi, takut terinfiltrasi apa, takut kena pengaruh itu, takut. Kita selalu takut. Kemudian karena takut terus curiga. Ya yang paling layak dicurigain mesti orang-orang di kiri kanannya sendiri. Akhirnya sesama muslim, sesama saudara saling curiga, saling lirik-lirikan. Kenapa? Karena diawali dari rasa takut. Itu menunjukkan bahwa jangan-jangan level ilmu kita bukan level yang pertama. Karena kalau level pertama gelarnya adalah alim dan jamaknya ulama, dan innama yahsyallahu min ibadil ulama. Ulama itu cirinya sudah gak takut apa-apa karena dia dapat hidayah. Dia sadar bahwa ada Allah. Kita sering galau luar biasa karena ketakutan-ketakutan kita, seolah-olah kita tidak punya Allah. Ojo khawatir, masih ada Allah. Kita kan dibikin bingung oleh gambaran-gambaran, bayangan-bayangan, kecurigaan-kecurigaan kita sendiri. Ndak, tenang saja, nikmatilah hidupmu sekarang. Hidup sekali kok tiap hari galau, tiap hari sumpek, tiap hari gegeran. Kapan nikmatnya? Ada cerita sufi yang bagus itu. Jadi satu ketika ada seorang murid bertamu ke rumah gurunya yang sufi. Dan murid ini minta dinasehati oleh gurunya. Kata gurunya, wah ilmuku sudah kamu ambil semua, saya gak bisa nasihati apa-apa. Kata gurunya, wis kamu di rumah aja tak jamu, dikasih makan yang enak, terus kamu nginep di sini, tak kasih tempat tidur yang paling bagus. Kata gurunya. Malam itu dia nginep di rumah gurunya, cuma begitu masuk kamar, tempat tidurnya luar biasa bagus. Cuma di atas tempat tidur itu banyak tombaknya ngadep ke bawah. Dan itu sudah andul-andul mau jatuh. Dan itu banyak, jadi dia mau tidur. Aduh, ini jangan-jangan aku tidur ada yang jatuh, tewas aku. Jadi semalam dia gak bisa tidur, cuma kedap-kedip nonton tombaknya, khawatir jangan-jangan jatuh. Pagi-pagi ketemu gurunya, gimana tidurnya enak? Wah, gak bisa tidur guru, wong di atas banyak tombak itu. Ya salahmu dewe. Wong sudah ada kasur enak, kok malah kamu mikir yang belum terjadi, yang akan datang, jangan-jangan itu jatuh. Kalau jatuh kan gampang, paling kamu mati. Ya, mbok kamu nikmati tidurmu kan aman. Yaitu sindiran gurunya bahwa kenapa sih murid ini selalu minta nasihat. Dia tidak yakin, dia gelisah terus, dia selalu takut. Maka enggak, nikmatilah hidupmu sekarang. Apalagi kita di Indonesia. Indonesia ini luar biasa. Indahnya, uniknya, khasnya, ayo dinikmati. Kok kita tiap hari takut, kita tiap hari curiga sama yang lain, enggak nikmat. Kita nikmati aja. Oke. Gegeran ya dianggap nikmat saja. Ya, enggak harus dianggap galau, enggak harus dibikin galau.
Oke, terus nah setelah bab tadi sebenarnya nanti ada adabnya tidur, adabnya sholat, adabnya Jumat. Cuma saya loncati. Insya Allah kalian pasti ngerti lah sunnah-sunnahnya tidur, wajib sunnahnya sholat, doa-doanya. Silahkan dibaca sendiri. Kalau tidur, kalau bisa selonjornya kayak mayit, ngadep ke kiblat dan seterusnya. Itu nanti saran-sarannya Ghazali begitu. Jangan lebih 8 jam. Karena kalau kamu tidur 8 jam katanya Ghazali itu sepertiga dari umurmu hilang. Kalau kamu umurmu 60 tahun aja, kalau tidur 8 jam berarti 20 tahun kamu tidur. Sepertiganya dari 60. Maka jangan terlalu banyak tidur tapi juga jangan melekan terus. Ya, karena dalam dirimu, tubuhmu nanti ada haknya juga. Terus sekarang dasarnya sekarang. Ayo masuk ke dunia ilmu biar dapat hidayah. Yang pertama adalah hati-hati. Awasi lahirmu, awasi batinmu. Kenapa harus hati-hati kita awasi? Karena kalau kamu tidak hati-hati, Allah itu ngerti semua, ngawasi terus. Jangan sampai malu di hadapan Allah. Iya ndak ada sih satu orang pun yang tahu, mungkin hanya batinmu kok, hanya pikiranmu kok. Tapi Allah tahu. Kalau itu ketahuan orang lain kamu malu, harusnya kalau Allah tahu kamu lebih malu. Ya mungkin kalau kita yang lahir mungkin gak terlalu, tapi pikiran kita kan kadang aneh-aneh. Mikir apa, membayangkan apa. Lihat apa, di sini muncul apa. Kadang kita bayang-bayangkan sendiri, bikin skenario sendiri yang unik. Loh itu Allah semua ngerti loh. Masa kamu tidak malu? Nah itu dasarnya itu yang pertama. Orang yang tidak malu di hadapan Allah, itu alamat sudah. Bibit-bibit kemaksiatan. Maka ayo diawasi lahir sama batin kita. Kalau lahir mungkin lebih mudah ngawasinya karena sifatnya fisik. Tapi yang batin, akal, kemudian keinginan, bayangan, imajinasi itu sebenarnya kalau mau jujur kan sering yang muncul di sini nih kalau seandainya terlahir beneran bikin malu. Untung Allah itu ndak cerewet, ndak suka moto selfie terus ditunjukkan kemana-mana. Nggak cerita-cerita aneh-aneh. Karena Allah sangat sayang pada kita, maka kita sendiri ayo dijaga. Kemana-mana sambil penuh kesadaran, ini Allah ngawasi loh. Wong dari sekian puluh pasang mata yang lihat ke sini itu kan macam-macam. Ada yang konsentrasi ngaji, ada yang pikirannya kemana-mana, besok liburan mau kemana, enaknya. Oh itu kan kalau dikeluarin kan kamu sendiri malu. Ya untung Allah menjaga itu. Jadi yuk tetap merasa bahwa Allah ngawasi loh. Meskipun itu hanya postingan di pikiranmu. Postingan di pikiran itu kan tidak ada yang bisa baca kecuali kamu. Tapi Allah tahu. Maka ayo dijaga lahir batin kita. Kenapa harus dijaga? Karena bukan kita yang punya. Pikiran, fisik kita, batin kita itu kan amanah dari Allah. Amanah itu nama lain dari titipan. Allah nitipi kita dan beliau yang menitipi itu ngawasi kita. Harusnya kita sadar. Wong ndak bahasa Jawa ini ndak melu duwe. Kita ndak ikut punya. Maka kita pergunakan baik-baik sesuai amanahnya yang punya. Cara berpikirnya begitu. Tangan ini, kaki ini, mata ini, telinga ini, otak ini, hati ini, semua dititipkan oleh Allah pada kita. Kalau penggunaannya nggak sesuai yang diinginkan Allah, jangan sampai diambil oleh Allah. Wong itu cuma titipan. Maka kita harus menjaga, mengawasi lahir dan batin kita. Kan itu ada di surat Yasin itu kan, Yasin 65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini cerita hari kiamat, meskipun
Bisa diartikan untuk hari ini. Mulut-mulut tertutup, yang bicara adalah tangan. Hari ini kan kita tiap hari tidak ngomong, tapi yang ngomong tangannya. Jadi pakai Facebook, pakai itu kan yang ngomong tangannya. Itu koyok hari kiamat. Jadi yang ngomong jangan-jangan besok waktu dihisab di akhirat, mulutnya nggak ditanya. Ayo, tangannya nulis sendiri, koyok nulis apa ini. Saya dipakai apa gitu. Jadi yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Tangannya yang ngomong, nanti kakinya juga ikut ngetik apa gitu. Saya dipakai apa, itu pakai kaki. Jadi ternyata bukan sesuatu yang kamu membayangkan dulu tangan ngomong itu kan mulutnya di mana. Sekarang ketahuan, oh tangan ngomong itu bisa buat ngetik kan bisa. Tangannya ikut ngomong. Jadi dasar awal ketaatan. Jadi awalnya ini ya, rumus awalnya ini. Hati-hati dengan perilaku lahir dan perilaku batinmu. Yo hati-hati itu kan levelnya usaha. Jangan cuek. Jangan Allah itu ngawasi kita loh. Iya Pak, saya berusaha hati-hati. Bukan Allah itu ngawasi kita. Alah Pak, yo kita masih muda apa ya mampu Pak. Itu beda. Bahwa setelah berusaha kok banyak jatuhnya, banyak gagalnya, ya enggak masalah. Tetap berusaha sebaik mungkin. Dasarnya ini, karena tugas kita kan cuma berusaha. Terus caranya gimana? Ada rumus praktisnya. Saya bilang tadi bidayatul hidayah itu rumus-rumus praktis. Misalnya menjaga mata dan telinga. Mata itu sebenarnya gunanya untuk membaca ayat yang utama. Baik ayat-ayat tertulis maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tergelar. Hati-hati, ini yang merusak mata. Yang pertama apa? Melihat yang bukan mahramnya. Ya, melihat beda dengan terlihat ya. Kalau terlihat itu tidak intended, tapi kalau melihat tidak disengaja. Tapi kalau melihat disengaja. Saya ngobrol sama mahasiswi itu terlihat, tapi kalau melihat itu ada. Beda ya, terlihat sama melihat. Kamu ngerti lah bedanya. Jadi kalau melihat itu ada sesuatu yang bergerak, batinmu maksudnya. Jadi ada, itu melihat. Jadi kalau terlihat itu ya wajar, wong kita bergaul, kita ngobrol. Jangan dilihat kalau bukan mahramnya. Makanya kalau dalam asar itu kan ada bahwa untukmu laka al-ula wa alaika asani. Kalau terlihat itu sekali ndak dibaleni, apalagi direnungi, dijenggilengi ndak. Tapi kalau melihat itu biasanya diulangi. Jadi jangan lihat yang bukan mahram. Yang kedua, saya ndak tahu maksudnya Ghazali. Mungkin kamu yang tahu. Melihat gambar bagus dengan syahwat. Gambar bagus dengan syahwat itu mungkin di HP-mu banyak. Ya, jadi melihat gambar dengan syahwat. Meskipun bukan situs-situs itu kan banyak sekarang. Kadang-kadang menjebak berita itu. Lihatlah ini, anak-anak komedian, cakepnya luar biasa. Loh itu kan arahnya ke situ. Gitu loh. Cakepnya istri bupati ini hanya pakai jilbab biasa. Kan kayak gitu itu arahnya kan. Apalagi kalau bukan syahwat, kalau yang dikejar cantiknya, cakepnya, manisnya. Itu maksiatnya mata. Pencari ilmu kalau sibuk di sini, insya Allah ilmunya ndak akan dalam, katanya Ghazali. Ya kamu bisa bayangkan lah, kamu buka laptop terus sebelum nulis mau lihat gambar-gambar itu biasanya nggak jadi nulis. Terus nonton gambar, ada yang lain, ada link selanjutnya, terus nggak jadi tulisannya. Jadi sarannya Ghazali janganlah itu. Ya nanti nulis dulu aja perkara nanti ada selingan itu ya. Sebaiknya jangan. Terus itu ya yang urusan nafsu. Terus melihat muslim yang lain dengan pandangan meremehkan. Ini sifatnya agak majas bahwa ya alah paling ilmunya itu. Alah aku sudah ngaji ini, dia belum. Itu namanya melihat muslim lain dengan pandangan meremehkan. Aku sudah khatam, sudah ngaji filsafat sampai sesi berapa. Paling filsafatnya masih dasar, semester 1 aja kok. Itu meremehkan. Terus melihat aib
seorang muslim. Ada banyak berita, ada banyak hal yang mengarahkan kita ke aib hari ini. Sebenarnya kita tahu bahwa itu mesti bongkar aib, mesti menunjukkan kejelekan. Tapi kita biasanya terus nekat aja kita buka. Akhirnya kita tahu aibnya orang lain. Padahal tidak ada pentingnya sama sekali kita tahu aibnya. Dan ini merusak bagi seorang pencari ilmu. Hati-hati. Kalau memang tidak ada hubungannya sama dirimu dan tidak ada kebaikannya untuk kamu lanjutkan, mending di stop. Kayak dulu ada teorinya Socrates itu yang hukum saringan 3 lapis, nanti kamu cari di bukunya. Biar kamu tidak terjebak merendahkan, membongkar aib seorang muslim. Hari ini kan banyak yang sifatnya bongkar-bongkaran. Pokoknya kita mati-matian nyari jeleknya muslim yang lain yang beda kelompok sama kita, yang beda golongan sama kita. Dan itu blunder bagi seorang muslim. Terus telinga juga begitu. Telinga itu usahakan yang banyak masuk adalah kalam Allah, sunnah Rasulullah atau hikmah. Kalau bahasanya Ghazali. 3 ini penting. Di luar itu kalau nggak sangat terpaksa, mending nggak usah didengarkan. Jangan salah, yang masuk lewat telinga atau lewat mata itu akan jadi referensi di kepalamu. Itu akan membentuk caramu berpikir, caramu berperilaku. Kalau inputnya jelek-jelek, outputnya juga jelek. Bukan kamu yang maki-maki, tapi kamu mendengarkan banyak orang maki-maki. Insya Allah kata-kata makian itu jadi referensi di kepalamu. Besok waktu dibutuhkan dia akan keluar secara lancar dan tanpa hambatan. Kenapa? Referensinya ada di kepalamu. Jadi makan kalau tidak sangat penting tidak usah dibaca yang jelek-jelek. Karena meskipun dalam hal kamu nggak setuju, aku ingin tahu Pak, argumen musuh saya itu isinya mesti maki-maki. Tapi referensi makian, cara berpikir yang jelek, cara berkata-kata yang jelek itu akan jadi koleksi di kepalamu. Kalau kamu mau balas biasanya nggak akan jauh-jauh dari situ. Akhirnya sini maki, sana maki. Jadi dengarkan saja kalam Allah, sunnah Rasulullah atau hikmah. Hikmah itu sesuatu yang bisa kamu ambil pelajaran, yang ada manfaatnya, nutrisi buat otak dan pikiranmu. Itu telinga. Kalau kamu masukkan yang saru-saru misalnya, lihat apa-apa juga versi saru. Mbok lihat perempuan sudah pakai jilbab dicadari, ya pikiranmu mesti ke arah yang sana. Itu kalau cadarnya dibuka kira-kira kayak gimana ya isinya. Itu karena referensimu selalu ke arah situ. Gitu loh. Jadi jangan masukkan referensi-referensi yang jelek deh. Ya mungkin karena dalam rangka kamu Pak itu cuma mengambil ibroh, Ya pas kamu mengambil ibroh iya, tapi secara nggak sadar dia akan jadi koleksi dalam dirimu. Mungkin pas waktunya dibutuhkan dia akan keluar. Nah, oke, jadi telinga dan mata ayo dijaga. Hari ini yang paling susah menjaga ini, telinga sama mata. Bahkan orang yang paling pendiam sekalipun itu biasanya susah menghindari maksiat telinga dan maksiat mata. Kecuali dia juga pendiam terus kemana-mana merem, kemana-mana nutup telinga, itu baru ndak. Jadi pokoknya kamu sendiri ngatur strategi ya. Ya ndak mungkin lah full kamu bebas bersih, cuma latihan pelan-pelan. Paling tidak diawali dari tidak suka. Meskipun kadang terpaksa. Pak saya tidak suka lihat gambar gitu. Saya tidak suka lihat yang bukan muhrim. Saya tidak suka. Itu kan paling tidak ketika tidak suka. Kamu menghindar. Meskipun pas dapat itu lumayan lah. Tapi tidak usahlah. Jadi ada aspek menghindarnya. Karena diawali dari tidak suka. Tidak disukai dulu. Baru berusaha. Oke, jadi itu mata sama telinga. Yang panjang lidah. Lidah itu larangannya banyak kalau di Ghazali. Yang jelas pertama bohong. Ini nggak perlu saya jelaskan. Bohong itu termasuk jenis kejelekan yang tidak perlu diajarkan.
Orang asal akalnya sehat pasti ngerti kalau bohong itu jelek. Hanya saja ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Sehingga meskipun tahu itu bohong, banyak yang masih nerjang. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ilmunya belum transformasi jadi kesadaran. Belum transformasi jadi hidayah. Yang kedua, menyalahi janji. Entah dengan alasan apa. Itu juga bahayanya lidah. Yang ketiga jelas, ghibah. Ghibah itu ngomong tentang orang lain yang kalau orang yang diomong itu tahu, dia tidak akan berkenan. Apakah itu termasuk kebaikannya atau kejelekannya. Kan ada orang itu yang tidak suka kalau kebaikannya diungkit-ungkit. Kalau kita ngungkit itu jenisnya ghibah. Karena ngomong sesuatu yang kalau yang bersangkutan tahu dia tidak akan suka. Yang nomor 4 ini yang sering kita lakukan hari ini, debat. Di mana-mana sekarang orang debat. Dari atas sampai ke bawah, dari level orang pejabatannya paling tinggi sampai jabatannya paling rendah di Indonesia ini isinya debat. Debat itu bahasa lainnya saling berbantahan. Kita hobi sekali mendebat orang lain. Katanya Ghazali, mbok jangan debat. Kenapa? Karena dengan debat, dengan mendebat orang, itu kita menyakiti yang pertama. Yang kedua, menganggap bodoh. Dan yang ketiga, mencela. Secara sekaligus 3. Kalau ada orang punya pendapat, terus kita sangkal, itu kan kita menyakiti hatinya yang jelas. Karena orang disalah-salahkan itu kan meskipun menyalahkannya benar, dia pasti sakit hati. Yang kedua, kita nganggap dia keliru, nganggap dia bodoh. Itu dosa kita yang kedua. Dan yang ketiga, itu secara tidak langsung mencela. Jadi itu debat. Jadi hati-hati, jangan suka debat. Bertukar pikiran boleh, tapi jangan berbantahan. Bertukar pikiran, saya begini loh, kalau kamu gimana. Kalau debat itu, sampean salah, yang benar gini loh. Itu secara sekaligus menyakiti, menganggap bodoh orang, dan mencela orang. Bagi kita itu juga defisit. Kenapa? Di situ ada indikasi kita merasa benar. Kita merasa sombong. Kesalahan besar yang kedua. Dan debat inilah sumber kehancuran, katanya Ghazali. Sumber rusaknya tata sosial kita. Itu debat. Hati-hati katanya Ghazali, setan itu sering menggoda kita dengan bilang, tampakkan yang benar, jangan bersikap lemah. Itu katanya Ghazali godaannya setan. Ayo, ngomong yang benar, kulil haqqa walaupun namuron. Meskipun itu temanmu, omongkan yang benar, itu kebenaran kok. Gimana? Padahal apa ya mesti yang kamu omongkan itu hak. Merasa benar itu saja, secara sikap mental sudah keliru. Sudah kesombongan. Hati-hati. Ketika kamu merasa, Pak, saya mau ngomong ini Pak, karena kebenaran itu harus saya omongkan. Kulil haqqa walau kana murran. Loh, apa jaminannya yang kamu omongkan itu mesti benar? Tapi kan kita harus berdakwah Pak, ngomong tentang kebenaran. Katanya Ghazali, iya, menampakkan kebenaran pada mereka yang mau menerimanya itu kebaikan. Nasihat itu harus, cuma dia harus dilakukan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara debat. Jadi karena nasihat dengan cara yang tidak baik itu hanya membuka aib orang lain. Dan buruknya lebih banyak daripada baiknya. Maka jangan ditradisikan berbantahan. Islam lebih suka watawasau bil haqqi, saling menasehati, bukan saling membantah. Atau rumus selanjutnya watawasau bis sabr. Kita nasihati tentang yang hak sekaligus dengan cara yang sabar. Sabar itu berarti ya harus telaten, tidak judgement, menjatuhkan, menyalah-nyalahkan.
Jadi hati-hati, jangan suka budaya debat, katanya Ghazali. Itu termasuk kita menjaga lidah. Kalau kamu merasa, saya ini ada kebenaran ini Pak, harus saya omongkan. Dosamu yang pertama, kamu merasa sombong, merasa lebih benar dari yang lain. Yang kedua, tidak serta-merta kalau kamu merasa temanmu salah terus harus tiba-tiba kamu ingatkan. Harus kamu rumuskan sebaik mungkin cara mengingatkannya. Biar tidak jadi makian, tidak menyakiti orang lain. Karena seringkali diakui atau tidak, orang diingatkan kalau dia salah, itu meskipun dia sadar dia salah, biasanya ada sakit hatinya. Kamu mungkin sering alami, diingatkan orang, oh jelas-jelas salah, tapi kan kamu mangkel juga. Ada antrian, tiba-tiba misalnya kamu ngalami, kamu nyerobot antrian, diingatkan orang, itu kan jadi kamu ngerti kalau kamu salah, tapi kan tidak terima juga diingatkan. Apalagi mengingatkannya rodo tidak penak. Padahal kamu jelas salah itu. Maka tidak, jalannya yang bagus. Tidak cuma tujuan kebenarannya, tapi jalan menuju kebenarannya juga harus baik. Nanti di kitab yang lain Ghazali bilang, tujuan yang baik tapi jalannya yang baik itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Tujuan nyucinya bagus, tapi karena pakai air kencing tidak jadi suci. Kamu membantahnya menunjukkan kebenaran bagus, tapi kalau jalannya tidak baik, yang lahir bukan kebenaran, tapi persoalan yang baru, masalah yang baru. Maka hindari tradisi debat. Oke, kalau tawasau bil haq, tawasau bisober, ya tidak apa-apa. Seandainya memang harus bertukar pikiran, lakukan dengan jalan yang baik, tidak dengan debat. Makanya dalam Al-Quran istilahnya wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus mujadalah dengan jalan yang debat. Terus jangan sampai ada mengklaim diri bersih dari dosa. Jangan sekali-sekali ngukur bahwa dibandingkan dia lebih bersih aku. Dia dosanya banyak itu, pokoknya mending aku lah pokoknya dia. Nah itu jangan sampai ada terbersit begitu. Apalagi diomongkan. Itu alamat sudah. Maksiatnya lidah. Mengklaim diri bersih. Mbok kamu kayak aku gini loh, itu alamat sudah. Mbok ikut aliranku ini loh, itu alamat. Mengklaim diri bersih. Terus mencela itu apalagi. Jadi bahkan kalau di kalimatnya Ghazali, jangan sampai engkau mencela ciptaan Allah. Baik itu hewan, makanan, ataupun manusia. Hewan aja nggak boleh dicela. Dasar monyet. Nah, lebih cakep aku misalnya. Ya, kamu marah-marahi monyet kan. Nggak kayak aku aja ganteng. Monyet itu jelek misalnya. Ya monyet itu nggak ngerti kamu ngomong apa. Lagian kalau kamu ngaku cakep, nggak ada monyet yang jatuh cinta sama manusia. Dia jatuh cintanya juga sesama monyet. Jadi klaimmu bahwa kamu lebih cakep itu tidak laku di dunia monyet. Nah iya kan? Nggak boleh mencela makhluknya Allah. Termasuk mencela makanan katanya Ghazali. Makanan tidak enak, tidak. Jangan dibiasakan. Apalagi cuma ditraktir aja kamu tidak tak komentar. Ya, jadi jangan dicela makanan, hewan, apalagi manusia, apalagi fisiknya, apalagi yang berhubungan dengan hidayah, misalnya cara berpikirnya, cara berperilakunya, enggak. Jangan dicela. Kalau mau dinasehati, nasehati aja. Tapi jangan pakai dicela. Dasar orang desa itu cela. Dasar orang kota itu mencela. Kamu itu dasar orang ganteng. Nah, itu juga mencela. Kadang-kadang ngomong ganteng itu mencela loh. Ya wis ganteng pokoknya. Itu kan mencela. Cakep ndak aku? Ya, cakep pokoknya. Enggak ada saingannya sama sekali kalau sendirian. Misalnya itu kan mencela juga namanya. Jadi enggak lah. Jangan pakai celak-celaan dalam hal apapun. Sehubungan dengan manusia. Meskipun manusia
yang kamu anggap primitif. Wah, apa orang sana itu tidak pakai baju? Ya, kamu juga kalau mandi tidak pakai baju. Loh, enggak, Pak, itu enggak mandi, Pak. Kalau di orang Papua misalnya suku tertentu kemana-mana enggak pakai baju. Nah, ya, budaya sana begitu. Kamu di kolam renang juga enggak pakai baju kadang-kadang, hanya pakai celana. Dan kadang pakai kayak celana dalam itu enggak masalah toh. Masuk kamu mau kalau pas di kolam renang terus, kamu primitif. Di kolam renang pun harus pakai baju. Ya mereka konteksnya kalau di Papua kan memang hidupnya di hutan-hutan. Kalau di hutan-hutan kamu pakai jaket, pakai ya susah larinya. Nah, dia di hutan kan butuh gesit, butuh larinya cepat, butuh kalau tiba-tiba ada binatang buas kamu bisa loncat ke atas pohon. Kalau kamu pakai jaket, pakai jubah ya sumpek kamu. Mau lari ada ular, lari ke atas pohon tak ngangkat jubahmu dulu. Oke, itu kan situasi memang begitu. Kemarin saya baca kalau di Irian itu beberapa suku kalau mandi pakai minyak babi. Kamu mandi pakai minyak aja kan sudah geleng-geleng, apalagi minyak babi. Sudah minyak babi lagi, kamu mesti kan begitu. Loh ya budaya sana yang mereka bukan muslim ya mesti aja pakai minyak babi. Cuma ada logikanya, jadi mereka pakai itu karena memang situasinya memang berhutan, banyak nyamuk malaria. Kalau kamu mandi, misalnya kamu ke sana terus kamu nasihati, kamu marah-marah, mandi itu ya pakai sabun biar wangi, masa baunya kayak gitu. Loh, mereka di sana itu karena dalam rangka kearifan di sana banyak nyamuk malaria. Kalau diganti sabun, kan ada cerita bahwa kemudian beberapa daerah terus akhirnya malu, mungkin tiap hari dimarahi, terus pakai sabun. Tapi setelah itu banyak yang kena sakit malaria. Karena kalau dia pakai minyak tadi nyamuknya menjauh. Tapi begitu pakai sabun nyamuknya seneng. Terus banyak yang jatuh sakit malaria. Itu kan kearifan-kearifan lokal. Mereka punya logika sendiri. Dinasihati boleh tapi jangan dicela. Apapun itu mereka juga makhluknya Allah. Yang bikin Allah, yang mengkonstruksi eksistensi mereka Allah. Kamu nasihati silahkan, tapi jangan dicela, jangan direndahkan. Kayak kamu gambar itu loh, kalau kamu gambar sejelek apapun, kalau ada yang mencela kan marah, kamu mangkel. Iya, yang pintar ngelukis, aku bisanya cuma kayak gini. Loh itu jangan sampai Allah mutung kayak gitu. Kayak pinter-pinter loh kamu bikin kan gitu, kamu dadak mencela. Oke, terus mendoakan buruk, hati-hati. Karena nanti ada beberapa hadis yang bilang mendoakan buruk akan kembali pada yang berdoa. Jangan. Oh kamu dinasihati tidak mau tak doain nanti celaka. Lihat saja nanti kan dia mesti celaka. Lihat saja itu enggak. Jangan mendoakan buruk. Kamu kok mencela kiaiku, mencela ulamaku, tunggu saja nanti balasannya dari Allah. Celaka hidupmu, enggak, itu mendoakan buruk. Bukan perilaku pencari ilmu. Jangan nyumpai orang, mendoakan buruk. Yang terakhir, ini yang kita mungkin agak ikut sering di situ, terlalu banyak bercanda, mengejek, menghina orang. Jadi bercanda itu boleh, cuma jangan terus-terusan bercanda. Apalagi isi candaannya ngejek orang lain, merendahkan orang. Karena biasanya bercanda itu yang paling ampuh bikin orang ketawa kan dua. Mengejek orang atau ngomong saru-saru. Arahnya ke sana. Itu mesti orang ketawa sudah kalau kamu ke situ. Ngejek orang lain sama saru-saru. Sekali-sekali for fun boleh untuk mencairkan suasana, tapi ojo terus-terusan. Ya kan? Kan banyak beberapa sekarang ada pengajian-pengajian isinya lucu terus dari awal sampai akhir. Isinya apa mbok penting guyu. Kan ada yang begitu. Ya bagus saja untuk menyegarkan suasana, tapi jangan dilupakan misi utamanya. Serius terus ya enggak enak. Mulai salam sampai salam lagi cucu marah-marah ya enggak enak. Ya santai aja, ya ada selingan gurunya tapi juga ada ilmu yang didapat. Jangan terlalu banyak gurau, apalagi melecehkan, mengejek orang lain. Nah, ini lidah. Hati-hati menjaga lidah. Kalau perut dan kemaluan insya Allah kita tahu. Perut jangan sampai kemasukan barang haram. Jangankan haram katanya Ghazali. Halal aja kalau berlebihan
Dia bisa membekukan hati, merusak akal, menghilangkan hafalan, memberatkan anggota badan untuk beribadah, menuntut ilmu, memperkuat syahwat, membantu tentara setan. Banyak ya. Jadi jangan terlalu banyak makan. Berlebihan itu selalu jelek. Makanlah sampai limit sebelum kenyang. Karena begitu kamu kenyang, kamu nggak kuat ngapa-ngapain. Apalagi banyak makan sampai badanmu berat. Apalagi besok kalau kamu sudah punya istri, punya suami. Kalau badanmu berat, itu yang berat nggak cuma kamu, suamimu, istrimu juga berat. Karena beban hidupnya juga berat. Jadi pokoknya kamu sendiri yang ngerti deh. Limit ini nggak ada rumusnya. Pak 2 piring, Pak 3 piring, enggak. Tergantung situasimu. Pak saya itu Pak makan 5 piring aja belum kenyang. Ya berarti enggak apa-apa 5 piring. Ada yang setengah piring sudah tidak kuat saya Pak, ada yang begitu. Pokoknya kamu sendiri yang ngerti. Kalau kamu begitu, kamu melewati batas, katanya Ghazali, resikonya banyak. Termasuk males, termasuk mungkin ada yang bolak-balik ngantuan, bolak-balik itu mungkin ada rumus dari sini. Ada sesuatu yang kamu kelebihan. Baik kelebihan makanan, atau kelebihan tidur, atau kelebihan melek. Kelebihan melek itu berarti kurang tidur, itu juga berlebihan. Segala yang kelebihan pasti ada dampaknya. Orang kurang piknik itu jelek, kelebihan serius, tapi kebanyakan piknik juga jelek. Seriusnya kurang. Jadi kamu sendiri yang ngerti dosisnya untuk hidupmu. Oke, terus kemaluan juga dijaga. Katanya Ghazali, sebenarnya nggak perlu disebut menjaga kemaluan itu, karena begitu engkau menjaga hati, menjaga pandangan mata, menjaga perut, itu nanti arahnya juga menjaga syahwat. Mata aja begitu nggak kamu jaga, itu kalau diterus-teruskan sama dengan tidak menjaga kemaluan. Ujungnya nanti ke situ. Jadi jaga hati, jaga diri, itu kan kalimatnya Ghazali. Jaga hatimu untuk tidak merenungkan yang berhubungan dengan kemaluan. Jadi yang kayak tadilah, kamu mungkin sambil membayang-bayangkan, wah seandainya itu alamat sudah. Jadi tidak menjaga anggota tubuh, itu nanti arahnya ada juga yang menjaga kemaluan. Khususnya mata, telinga, hati, dan perut.